Persis tahun ini Moto Guzzi merayakan pesta 100 tahun sejak kelahirannya pada 1921. Salah satu yang terbaru adalah jajaran V7 yang kini masuk generasi ketiga, sehingga namanya menjadi V7 III. Awal 2021 ini, Moto Guzzi V7 III resmi diperkenalkan di Indonesia dengan dua varian, V7 III Racer dan V7 III Stone, masing-masing dibanderol 535 juta dan 475 juta rupiah. Ya, tidak terasa Moto Guzzi sudah berusia 100 tahun sejak kelahirannya di 1921. Selamat datang di Auto Rider. Kita sekarang akan membahas motor yang berulang tahun juga. Bukan ke 100 tapi ke 10. Yaitu ini motornya, Moto Guzzi V7 III Racer. Kalau sebelumnya di Indonesia sudah hadir yang versi kedua, V7 II Racer. Sekarang hadir yang V7 III Racer. Dan dengan ulang tahun yang ke-10 ini, dia lumayan banyak mendapatkan perubahan, terutama pada stylingnya dan juga pada mesinnya. Pada stylingnya dulu kita lihat desain dari V7 III Racer ini cukup berubah di bagian depan ya. Sekarang dia jauh lebih racing dengan adanya kedok baru ini. Dia punya fairing yang warnanya hitam dan ada garis-garis berwarna merah ini. Dan untuk memperingati 10 tahun dia tertulis di sini 10th anniversary. Jadi ini adalah edisi ulang tahun ke-10. Apa saja yang berubah secara desain? Lumayan banyak. Walaupun secara keseluruhan, dia masih mencerminkan desain sebuah V7 Racer. Kelihatan dari tangkinya, itu masih mirip dengan yang lama. Dia juga polish chrome. Dan masih dipadu dengan belt warna kulit di sini. Bukan warna lagi, tapi beltnya memang benar-benar dari kulit. Dan sekarang dia dipadu dengan N-bar mirror, desainnya baru. Jadi gayanya benar-benar sporty, stangnya under yoke, tapi walaupun dia clamp under yoke, dia stangnya tetap ada naik ke atas sedikit sehingga Anda nggak terlalu menunduk pada saat riding. Nanti kita akan coba riding sedikit dengan V7 III Racer ini, tapi kita lihat detailnya dulu. Di belakang dia tetap ada jok kulit yang motifnya kotak-kotak dan ada double stitch berwarna merah sesuai sama grafis merahnya ini. Dan grafis merahnya ini bukan hanya di stiker tapi juga ada di sasisnya, namanya Rosso Red. Jadi tampaknya Moto Guzzi sangat bangga dengan desain ini sehingga sasisnya pun diberi warna yang mereka sebut Rosso Red itu tadi. Dan di belakang ini dia punya cover untuk jok sehingga bentuknya mirip sebuah buntut tawon ya. Dan ini adalah ciri khas sebuah cafe racer. Apalagi di samping kiri kanannya ada nomor start 7, itu melambangkan namanya V7. Jadi sejak V7 Racer ini lahir, dia sudah menggunakan nomor start 7 ini. Kalau mau diganti sama nomor start sendiri sih oke-oke aja sebenarnya. Nah, di sini semua lightingsnya sudah full LED. Sekarang kita coba lihat. Mulai dari lampu depannya ada DRL yang berbentuk bundar ini sudah LED. Begitu juga dengan lampu utamanya sudah LED. Lalu kalau kita lihat satu persatu, lampu sennya depan dan belakang, sekarang dia lancip dan sudah LED. Begitu juga dengan lampu belakangnya, lampu malam dan lampu remnya sudah full LED. Nah, yang menarik lagi adalah beberapa detail dari V7 III Racer ini yang kelihatan mewah. Seperti misalnya di segitiga stang ini, dia ada semacam plat aluminium yang menutupi bagian racer stang yang kalau di V7 III Stone itu dipakai untuk racer ya. Dan dia ditutup dengan rapi, sepertinya dia segitiga stang atas ini sama, tapi di sini dibikin rapi dengan penutup plat ini. Lalu di bawah dia menggunakan footstep aluminium dan bentuknya sama dengan pembonceng. Ini racing banget, beda sama V7 III Stone yang
ada karetnya. Nanti kita akan bahas V7 Stone. Tapi kira-kira desain dari V7 Racer ini seperti ini, dia sangat menunduk dan racing banget ya. Lalu ada lagi bedanya, dibanding yang Stone, dia mempunyai speedometer sepasang karena dia ada tachometernya di sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri ada kecepatan itu sampai 200 km per jam karena Moto Guzzi bilang mesin ini itu memang didesain untuk bisa mencapai kecepatan 200 km per jam. Luar biasa ya. Lalu di bawahnya ada semacam tampilan LCD, di sini ada MID ya, mulai dari odometer, lalu Anda bisa ganti-ganti informasinya mulai dari trip meter sampai konsumsi bahan bakar, kecepatan rata-rata, suhu, dan ada MGCT atau Moto Guzzi Traction Control. Itu Anda bisa atur di sini. Sekarang kita akan pindah ke V7 Stone. Seperti apa? Ayo. Nah, ini adalah V7 Stone. Anda bisa lihat kemiripannya dengan V7 Racer. Ya, karena memang secara struktur motor ini mirip, tapi gayanya beda. Kalau Racer tadi ya, dia gayanya adalah sebuah cafe racer. Kalau yang ini, itu gayanya lebih ke agak-agak touring gitu. Jadi, dia bener-bener naked dan jauh dari kesan sport. Ada dua warna untuk V7 Stone ini. Yang ini adalah Grigio Granitico, warnanya abu-abu. Tapi ada juga yang warnanya hitam, itu Nero Ruvido namanya. Dan nanti kita akan cobain yang berwarna hitam. Tapi yang sekarang kita ulas, itu yang berwarna abu-abu ini. Bedanya hanya di tangki dan spakbor depan. Yang lainnya semuanya warnanya sama. Gayanya beda banget sama yang Racer ya, karena dia stangnya lebih tinggi dan lebih lebar, karena di sini ada racernya. Nah, racernya ini tadi kalau pada V7 Racer dia ditutup oleh semacam plat yang bolong-bolong gitu, keren banget. Tapi di sini dia menggunakan racer. Stangnya bisa Anda ganti dengan mudahnya dan speedometernya cuma satu, tidak ada tachometernya. Dan berbeda dengan yang Racer, dia semuanya lampunya masih bohlam biasa, belum pakai LED, termasuk mulai dari yang lampu utama ini. Bundar ini dia masih menggunakan bohlam halogen dan sennya juga masih bohlam juga. Begitu juga dengan lampu belakangnya, dia bentuknya elips, tidak seperti yang Racer yang bundar ya, dia bentuknya elips. Begitu juga lampu sen belakang ini, dia masih bohlam biasa. Dan dari segi desain juga berpengaruh pada kenyamanan, dia joknya ini tersedia untuk 2 penumpang. Kalau di V7 Racer rasanya susah ya membayangkan Anda membonceng di Racer karena bagian belakangnya seperti buntut tawon gitu, kecuali Anda membeli aksesorisnya atau membuatkan jok baru yang bisa untuk boncengan. Nah, kalau di Stone ini memang bisa buat boncengan, apalagi footstepnya itu bawahnya karet sehingga lebih empuk pada saat dipijak, nggak terlalu racing. Nah, berikutnya dari kedua motor ini ada satu kemiripan, yaitu mesinnya. Bicara sumber tenaga, kedua motor berbeda genre ini menggendong mesin yang sama, konfigurasi khas V-twin 90 derajat yang dipasang melintang kiri dan kanan, membuat kepala silindernya menyembul di kiri dan kanan tepat di bawah tangki bensin. Dengan 2 katup per silinder, mesin berkapasitas 744 cc ini menghasilkan tenaga 52 daya kuda pada 6.200 rpm. Ini adalah mesin generasi baru yang disempurnakan dari generasi sebelumnya, makin mendekati dengan sumber tenaga milik V9 yang lebih stabil performanya. Penyempurnaan ini juga membuat tenaganya tembus di atas 50 daya kuda. Dari mesin boleh sama, tapi komposisi kaki-kakinya sedikit berbeda. Berbeda yaitu di peleknya, karena V7 Stone ini menggunakan pelek palang, sedangkan pada V7 Racer itu menggunakan pelek jari-jari. Sementara bannya masih mirip, komposisinya di depan menggunakan ban 100 profil 90 ring 18. Sementara di bagian belakang dia menggunakan ban dengan lebar 130, profil 80, ring 18. Komposisi remnya juga mirip, 1 cakram di depan dan 1 cakram di belakang dengan kaliper Brembo. Dan tentunya sudah
ABS. Satu-satu akan kita coba impresi berkendaranya. Pertama, mari kita jajal Moto Guzzi V73 Stone. Posisi riding santai masih terasa pada Stone baru ini. Dia tetap punya stang cukup tinggi dan lebar, apalagi spion ovalnya lebar, luas banget dan enak buat memandang ke belakang. Namun gaya riding ini masih mirip dengan yang lama, masih dipertahankan rupanya. Joknya empuk banget dan kaki saya yang berpostur 185 cm masih jauh dari kepala silinder dan bagian menonjol di bagian depan bawah tangki khas V73. Yang paling mengesankan adalah karakter mesin yang langsung langsam saat dihidupkan. Ini adalah pengembangan dari sebelumnya yang saat dingin agak pincang. Dan yang terasa lagi adalah koplingnya enteng banget. Kira-kira mirip sama remasan kopling V85TT yang sangat ringan, juga bahkan lebih ringan dari V9. Jadi enak banget buat riding harian dengan kondisi jalan padat dan sering menarik kopling. Apalagi tenaga langsung tumpah saat gas dibuka meski nggak ada tachometer. Putaran rendah saja torsi sudah padat, apalagi saat digeber lagi tarikannya kuat banget. Membuat sedikit lupa kalau beratnya lebih dari 200 kg karena posturnya yang memang rendah dan kompak. Stone ini sangat lincah buat bermanuver. Uniknya, panas mesin juga nggak terlalu terasa di paha, hanya terasa hangat di sekitar lutut dan tulang kering saja. Nah, sekarang kita pindah ke V73 Racer. Paling terasa adalah posisinya yang lebih racy. Stang clip-on underyoke cukup membuat posisi riding membungkuk. Tambah asik karena pandangan ke depan dihiasi fairing, bukan lagi topi kecil seperti yang lama. Selain itu, end-bar mirrornya juga makin racy. Stang juga terasa makin ringkas buat selap-slip di kemacetan. Nah, di versi ini ada tachometer, jadi bisa makin merasakan karakter mesin barunya. Memang benar disebut kalau 85% torsi sudah tersedia pada putaran mesin 3000 rpm. Itu artinya torsi 51 Nm sudah nendang di putaran segitu dan terus naik sampai 60 Nm di 4900 rpm. Wah, enak banget. Lagi-lagi makin enak karena koplingnya juga terasa ringan. Memang belum ada slipper clutch, tapi ini sudah lebih mengasihkan buat macet-macetan. Nah, untuk pembelian V73 Racer dan V73 Stone khusus di awal-awal 2021 ini, Anda dapatkan paket menarik. Selain Anda membeli secara kredit dengan bunga 0%, Anda juga bisa membeli secara cash dan Anda akan mendapatkan aksesori ini secara langsung ya. Benefitnya itu value-nya sekitar 45 juta dan 50 juta untuk yang Racer. Untuk yang Stone yang 45 jutaan itu berupa ini nih aksesorinya. Aksesori original mulai dari shock breaker Öhlins, terus spion, khusus yang Stone ini spion biasa, bundar juga. Lalu untuk yang Racer Anda dapat end bar mirror dengan desain yang bundar. Lalu Anda mendapatkan ini nih, cover yang karbon Kevlar bro. Lalu ada engine cover kiri kanannya karet. Lalu ada engine cover berwarna merah dan ada kaliper Brembo yang juga berwarna merah. Lalu ada handle yang bisa disetel. Lalu ada cover knalpot khusus untuk headernya, dan juga ada karet boot untuk shock breaker depan. Belum lagi ada muffler belakang. Oke riders, itu tadi Moto Guzzi V73 Racer yang hadir di 2021 ini, dan beberapa jajaran Moto Guzzi. Ini adalah V9 Roamer dan ini adalah V85TT, dan satu lagi yang baru ini V73 Stone. Kita sudah mencoba keduanya sedikit saja di Jakarta. Itu tadi hasil dari first ride kami terhadap kedua Moto Guzzi baru. Mereka merayakan ulang tahun ke-100 dan khusus yang Racer itu ulang tahun ke-10. Bagaimana pendapat Anda mengenai kedua motor ini? Silakan tuliskan komentar Anda di bawah, dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih yang sudah like dan subscribe ke channel Autorider, yang sudah membagikan video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa untuk main-main juga ke website kami www.autorider.com, dan main-main juga ke sosial media kami, Instagram kami di @autorider.com dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah.